Gue nggak heran sih kenapa Salma dan Paul itu bisa cocok dalam berteman. Karena dalam beberapa hal mereka punya karakter dan pilihan yang sama. Jujur semenjak Salma hiatus dari panggung musik, gue agak sedikit kesulitan untuk bikin konten. Karena otomatis ada beberapa jenis konten yang gue nggak bisa bikin, salah satunya konten bedah penampilan Salma. Tapi kali ini gue bakal bahas hal-hal yang ringan-ringan aja yang lewat di FYP gue. Yang pertama soal cuplikan obrolan Sabrina dengan Anang, di mana Sabrina bilang bahwa Salma adalah alasan kenapa dia akhirnya berani ikut Indonesian Idol Season 13. Nah, justru adanya kemenangan Kak Salma kemarin itu, oh ternyata yang genrenya kayak Kak Salma bisa menang ya. Itu membuka sesuatu wawasan baru buat aku gitu. Sabrina adalah contoh korban dari stereotip bahwa pemenang Indonesian Idol itu harus punya suara tinggi, teknik vokal yang rumit, melengking, meliuk-liuk ya khas dari tipe show of singer lah, diva-diva pop dengan suara sopran gitu. Dan di sini kita bisa melihat betapa besarnya peran Salma dalam rangka membukakan jalan bagi orang lain. Betapa sebutan benchmark baru Indonesian Idol itu ternyata nggak berlebihan disematkan ke Salma gitu loh. Salma tidak hanya mengubah nasibnya, tidak hanya mengubah nasib orang-orang di sekitarnya, tapi juga idol itu sendiri. Ada legacy yang dia tinggalkan, bahwa Indonesian Idol adalah panggung di mana semua orang berhak mempertaruhkan mimpi tanpa harus dihantui sebuah stereotip bahwa juara Indonesian Idol haruslah seorang soprano atau diva. Inilah yang disebut sebagai penyanyi yang hebat gitu loh. Bagaimana dia bisa memberikan dampak secara langsung pada orang lain untuk bisa bergerak, melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan. Sedangkan popularitas, materi, penggemar itu juga dampak, tapi dampak instan yang didapat dan itu sifatnya tidak abadi gitu. Popularitas bisa turun, materi bisa habis, penggemar bisa hilang, tapi ketika Salma mampu mengubah arah hidup seseorang, menyalakan kembali mimpi seseorang, membebaskan orang itu dari pikiran-pikiran yang membelenggu langkahnya, itu sebuah inspirasi yang nggak bisa dibeli. Salma lagi hiatus, tapi inspirasi yang datang dari dirinya nggak pernah bisa putus gitu. Dan ini bahkan gue udah bahas di konten gue tahun 2023 yang lalu. Yang kedua yang lumayan ramai juga di FYP gue adalah salah satu orang yang gue nggak tahu, kayaknya orang di dalam Universal Music yang lagi nangis, lagi terharu ngelihat musik videonya Salma. Dia bilang kangen dan bangga dengan Salma. Dan itu pemandangan yang jarang gue temuin, jujur aja. Karena biasanya penyanyi dengan label ya hubungannya cuma kerja sama bisnis gitu. Tapi bagaimana cara Salma membawa diri, itu yang gue selalu takjub. Attitude-nya yang memang spesial, tulus, gak banyak ngeluh, sehingga begitu mudahnya untuk dicintai. Jadi gak heran kalau Salma itu menjadi salah satu warna yang hadir bahkan masuk ke dalam kehidupan banyak orang. Dan salah satunya gue gitu. Yang ketiga yang juga lewat di FYP gue adalah soal persahabatan Salma dan Nyoman Paul. Salma lagi hiatus dan Paul terlibat di salah satu acara sportainmentnya Vindes, bahkan volley, dan Paul keluar sebagai MPV di acara tersebut. Banyak yang men-share capturean Salma ngasih pujian buat Paul, dan Paul merespon itu dengan make lagu Salma di postingan dia tentang acara tersebut. Ini juga salah satu contoh persahabatan yang dewasa kalau menurut gua. Di lain waktu mereka berantem, ledek-ledekan, tapi ketika soal karya, baik itu lagu ataupun sebuah pertunjukan, mereka saling respect, saling memuji, saling mendukung, dan itu jelas sifatnya tulus gitu. Gue gak heran sih kenapa Salma dan Paul itu bisa cocok dalam berteman. Karena dalam beberapa hal mereka punya karakter dan pilihan yang sama. Soal musik, keduanya idealis yang bertanggung jawab. Sama-sama mantan atlet, sama-sama bernyali untuk jadi diri sendiri, itu penting banget. Dan sama-sama tahu apa yang mereka tuju dan apa yang harus dilakukan. Gue yakin di belakang sana mereka saling bertukar pikiran akan banyak hal. Dan gue bisa menyimpulkan dari tiga nama tadi, Salma, Paul, dan Sabrina, bahwa mereka generasi-generasi baru musik Indonesia yang punya attitude, punya pemikiran yang lapang, kerendah hatian yang membuat mereka saling support sesama musisi. Sabrina yang gak gengsi bilang Salma adalah motivasi besarnya ikut Indonesian Idol, Salma yang memuji penampilan Paul, dan Paul yang merayakan karya-karya Salma. Ini sebuah hal baik kalau dibandingkan dengan dulu. Dulu di tahun 90-an atau 2000-an, itu kebanyakan musisi egonya masih sangat tinggi. Dan gak semudah dan gak serendah hati itu untuk mau mensupport antara sama musisi gitu. Jadi ini hal yang patut disyukuri dengan apa yang kita lihat sekarang. Mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat-sangat membantu gue sebagai konten kreator.
Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.